Assalamualaikum anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 3 subtema 2 tema 6. Kita kembali ngomongin arsitek nih. Waktu itu kan Bu Ria pernah ngomong arsiteknya Masjid Istiqlal namanya Fredrik Silaban. Nah, Fredrik Silaban ini bukan cuma jadi arsitek Masjid Istiqlal doang, tapi dia banyak sekali bangunan-bangunan di Indonesia yang dirancang oleh beliau. Nah, sekarang halaman 127 ini ada bacaan sang arsitek, kamu harus baca ya. Dibaca dengan keras-keras seperti biasa, kemudian direkam, dikirim ke Bu Ria. Kenapa? Karena kalau bacaan ada di sini, itu sudah pasti sebenarnya kamu disuruh baca. Nah, biar benar-benar baca nih, jadi direkam kemudian dikirim ke Bu Ria. Kemudian untuk melengkapi jawabannya yang halaman 129, langsung Bu Ria bahas aja. Oke, tadi tugas pertamanya adalah membaca, direkam suaranya saja. Kemudian yang halaman 129, cita-cita, kita mulai dari tengah dulu. Cita-cita Fredrik Silaban itu menjadi arsitek. Oke, sekarang tantangan yang dihadapi, ingat loh, semua hal juga pasti ada tantangannya, nggak mungkin nggak ada tantangannya. Yang pertama, dia bersaing dengan 30 arsitek untuk memenangkan desain Masjid Istiqlal. 30 arsitek ini, 30 arsitek bukan arsitek sembarang, sudah pasti arsitek hebat. Dia bersaing dengan 30 orang yang hebat. Yang kedua, masih halangan, beliau bukan lulusan sekolah arsitek. Nah, kalau waktu itu dulu ingat, dia tuh masih tahun berapa nih? Waktu dia merancang Masjid Istiqlal aja masih tahun 1955 kan sayembaranya. Nah, pada saat itu Indonesia kan baru aja merdeka, 10 tahun. Nah, makanya pada saat itu banyak sekali orang-orang yang menggeluti satu bidang, sebetulnya dia itu bukan jurusan itu. Kalau sekarang itu kesempatan untuk itu sangat sedikit, karena bagaimanapun untuk bisa menekuni satu bidang dia pasti butuh pendidikannya yang harus di bidang itu juga gitu. Kalaupun misalnya ada orang yang dia misalnya masuk ke bidang yang bukan lulusannya dia harus sekolah lagi. Kayak Bu Ria salah satunya. Bu Ria tuh sebenarnya bukan lulusan pendidikan, tapi Bu Ria lulusan ilmu komunikasi dari Unpad. Nah, ketika Bu Ria akhirnya memutuskan untuk menjadi guru, maka Bu Ria harus kuliah lagi, diulang lagi untuk menjadi guru gitu. Kalau sekarang harus seperti itu. Kalau dulu waktu Fredrik Silaban nggak apa-apa, tapi kalau sekarang kalau memang kita benar-benar oke, saya tetap mau di sini, maka kita harus mengulang pendidikan kita, sekolah lagi gitu. Sikap yang dimilikinya Fredrik Silaban, 1, usaha yang gigih, 2, pantang menyerah, dan 3, bekerja keras. Itu 3 usaha yang sikap yang dimiliki oleh Fredrik Silaban. Usaha yang dilakukan adalah berhasil menyelesaikan Masjid Istiqlal dalam waktu 17 tahun. Jadi pembangunan Masjid Istiqlal itu butuh 17 tahun. Yang kedua, berhasil menyandingkan masjid dengan gereja. Jadi kan kalau kalian jalan-jalan ke sana ya, itu di depan masjid itu ada gereja. Gerejanya itu salah satu gereja terbesar di Indonesia. Bukan salah satu, tapi memang gereja terbesar di Indonesia ya, gereja Katolik terbesar di Indonesia. Yang nomor 3, dia merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Nah, itu Fredrik Silaban itu dia membangun 700 bangunan. Coba lihat di bacaan, kamu tadi udah baca ada Gelora Bung Karno, Monumen Nasional atau Monas. Nah, itu semua, Taman Makam Pahlawan, Kalibata, itu dia yang membangun. Apa saja prestasi yang diraih Fredrik Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Prestasi yang diraih Fredrik Silaban adalah menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil berupa bintang jasa utama dari pemerintah, serta sepanjang hayatnya ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Fredrik Silaban untuk meraih cita-citanya? Fredrik Silaban bukan seorang yang lulusan sekolah arsitek,
Tapi dengan usaha gigih dan pantang menyerah, karya-karyanya beliau banyak dikenal di seluruh Indonesia.